Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Alinda, NIM 220301514, kelas 3A Teknik Informatika. Kali ini saya ingin membahas materi tentang Finance Automata FSA. Pengertian tentang FSA. FSA bukan suatu mesin fisik, melainkan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima output dan input diskrit. FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya. Sebagai sebuah mesin, maka FSA akan bekerja jika diberikan suatu masukan. Hasil proses adalah suatu nilai kebenaran diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. FSA memiliki state yang banyaknya berhingga jika diberikan suatu simbol input, maka dapat terjadi suatu perpindahan dari sebuah state ke state lainnya. Perubahan state tersebut dinyatakan oleh suatu simbol transisi. Mekanisme FSA tidak memiliki memori, sehingga selalu mendasarkan prosesnya pada posisi state saat ini. Misalnya pada mekanisme kontrol pada sebuah lift, selalu didasari pada posisi lift saat itu pada suatu lantai. Pergerakan ke atas atau ke bawah dan sekumpulan permintaan yang belum terpenuhi. Finance state automata dinyatakan oleh pasangan 5 tupel, yaitu M3 dari Q, M3 transisi S dan F. Q adalah himpunan state, M3 adalah himpunan simbol input, fungsi transisi Q kali M3, S adalah state awal atau initial state, S anggota Q, F adalah state akhir atau final state. Karakteristik Finance automata. Setiap Finance automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Setiap Finance automata selalu memiliki keadaan awal. Finance automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Jenis-jenis FSA, Deterministic Automata atau DFA. Pada setiap langkah hanya ada satu transisi yang mungkin untuk setiap simbol input di setiap keadaan. Keadaan-keadaan ditentukan dengan jelas. Sedangkan Non-Deterministic Finance Automata atau NFA dapat memiliki beberapa transisi untuk simbol input tertentu di suatu keadaan. Keadaan-keadaan mungkin tidak ditentukan secara unik. Setiap FSA memiliki himpunan berhingga finance status state, satu buah status sebagai status awal initial state, biasanya dinyatakan Q0. Beberapa buah status sebagai status akhir final state. Himpunan berhingga simbol masukan. Fungsi transisi menentukan status berikutnya dari setiap pasang status dan sebuah simbol masukan. Contoh soal FSA. Buatlah FSA tersebut dalam bentuk formal yang terdiri dari 5 buah tupel dan tentukan string berikut ini apakah diterima atau tidak diterimanya. Ini contoh bentuk formal. M3 dari Q, M3 transisi S dan F. M3-nya terdiri dari 0 dan 1. State awalnya berada di Q0 dan state akhir atau final state-nya berada di Q5. Di sini ada transisi dengan tabel. Q0 membaca Q4 hasilnya 0, Q0 membaca Q5 hasilnya 1, Q1 membaca Q2, Q3 hasilnya 0, Q1 membaca Q1 hasilnya 1, Q2 membaca Q2 hasilnya 0, Q2 membaca Q1 hasilnya 1, Q3 membaca Q3 hasilnya 0, Q3 membaca Q3 hasilnya 1, Q3 membaca Q5 hasilnya 1, Q4 membaca Q2 hasilnya 0, Q4 membaca Q5 hasilnya 1, Q5 membaca Q4 hasilnya 0, Q5 membaca Q3 hasilnya 1. Evaluasi string-string. String pertama ditolak karena berakhir di Q2, karena Q2 bukan state akhir. String kedua diterima, string ketiga ditolak, string keempat diterima karena berakhir di state Q5, yaitu state akhir. Di sini ada contoh foto dari mesin G-Flap-nya. Sekarang kita langsung coba buat G-Flap. Sekarang kita mulai dari Q0 sampai Q5. Kita mulai startnya dari Q0. Kita inisialin. Lanjut kita jalankan. Q0 membaca Q4, hasilnya 0. Q0 membaca Q5, hasilnya 1. Q4 membaca Q2, hasilnya 0. Q2 ngelupin ke Q2, hasilnya 0. Q2 membaca Q1, hasilnya 1. Q1 membaca Q1, hasilnya 1.
Q1 membaca Q2 hasilnya 0. Q3 ngelupin ke Q3 hasilnya 0. Q3 ngelupin ke Q3 hasilnya 1. Q3 menuju Q5 hasilnya 1. Q5 menuju Q3 hasilnya 1. Q5 menuju Q4 hasilnya 0. Q4 menuju Q5 hasilnya 1. State akhirnya berada di Q5. Kita finalkan. Setelah itu kita input dan kita running untuk mengetahui hasilnya diterima atau tidak diterimanya sebuah string tersebut. Kita input stringnya. Yang pertama 111 0. Yang kedua 0001101. Yang ketiga 100011. Yang keempat 101101. Nah, setelah itu kita running untuk mengetahui hasilnya diterima atau tidak diterimanya. Nah, di sini sudah muncul reject dan accept. Artinya, string pertama ditolak, string ketiga diterima, string kedua diterima, string ketiga ditolak, dan string keempat diterima. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.